Min, selain Amerika, ada lagi nggak ya negara yang negara bagiannya itu lurus? Lo nggak lihat kita lagi di mana, Net? Oh, ini kan negara. Negara apa benua ini? Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos. Setelah sebelumnya Mimin membahas tentang betapa lurusnya beberapa batas negara bagian Amerika Serikat, kali ini Mimin bakal ngebahas yang lebih GGWP, yaitu batas negara bagian Australia. Kalau USA kemarin oke lah, masih banyak negara bagian yang batasnya lika-liku, terutama buat negara bagian di sebelah timur. Tapi kalau Australia, negara bagiannya jauh lebih sedikit, makanya kelihatan lebih lurus. Ya, kecuali sedikit bagian pada batas Queensland dengan New South Wales, dan batas antara New South Wales dengan Victoria, dan Tasmania. Tasmania mah beda pulau, Min. Nah, mari kita lihat dulu nama-nama 6 negara bagian Australia. Ada Western Australia, South Australia, Queensland, New South Wales, Victoria, dan Tasmania. Ditambah 3 wilayah teritori internal, yaitu Australian Capital Territory, yaitu bagian ibu kota negara Australia, Northern Territory, dan Jervis Bay Territory. Lalu 7 wilayah teritori eksternal lainnya. Tapi kita akan fokus kepada negara bagian dan wilayah internal Australia aja ya. Terutama kita fokus sama batas yang lurus. Ya, seenggaknya kita lihat lurus kalau di peta. Karena biasanya kan sebuah batas wilayah negara itu karena faktor wilayah geografis ya, atau karena adanya suatu perjanjian di masa lalu. Bisa perjanjian penentuan batas wilayah, aneksasi, ataupun perjanjian untuk membeli suatu wilayah dari negara lain. Nah, ini kok bisa lurus gitu dari atas sampai bawah, dari utara ke selatan? Apakah ada faktor kesengajaan supaya memudahkan penggambaran peta? Atau emang faktor geografisnya kayak gitu? Semuanya bermula dari sebuah nama, New Holland. Nama New Holland diberikan oleh Abel Tasman, seorang penjelajah asal Belanda pada tahun 1644. Awalnya nama New Holland diberikan untuk bagian barat dan utara pantai Australia. Nah, nama New Holland kemudian digunakan oleh seorang kapten kapal asal Inggris yang bernama William Dampier selama pelayaran pertamanya pada tahun 1688 dan pelayaran keduanya pada tahun 1699. Tapi kok waktu itu nggak ada penjelajah Belanda yang mengklaim atau menguasai wilayah Australia ya? Soalnya waktu itu sangat jarang ditemukan sumber air, dan tanah yang subur di Australia itu sangat jarang, sehingga nggak cocok buat pembentukan koloni. Jadi untuk sementara, Australia pada waktu itu bernama New Holland. Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1770, seorang kapten kapal asal Inggris, ya kalian bisa tebak, James Cook, menguasai bagian timur pantai New Holland, dan menjadikannya sebagai teritori Britania. James Cook awalnya memberikan nama New Wales, tapi kemudian dia ganti menjadi New South Wales. New South Wales kemudian menjadi sebuah wilayah koloni pada tanggal 26 Januari 1788. Sementara wilayah Australia yang belum dikuasai oleh Britania masih disebut New Holland. Batas New South Wales berupa garis lurus pada 135 derajat bujur timur. Nah, garis ini disesuaikan sama peta yang dibuat oleh Melchizedek Devno yang bernama Ononzia Nova Tehostal. Kayak gini gambarnya amigos. Jadi dari sinilah kira-kira asal mula batas-batas lurus itu. Tapi ada juga pendapat lain. Kalau penentuan garis 135 derajat ini didasarkan pada perjanjian Tordesillas antara Spanyol dengan Portugal. Tapi pada tanggal 16 Juli 1825, garis batas ini dipindahkan ke 129 derajat bujur timur. Alasannya ternyata untuk memasukkan wilayah Port Essington dan Pulau Melville ke dalam wilayahnya New South Wales. Jadi semuanya bermula dari sini. Tapi kalau kalian perhatikan lebih detail, sebenarnya garis ini nggak lurus-lurus amat. Ternyata setelah disurvei, kedua garis ini nggak bertemu. Ekspektasi lurus semua, realitanya agak berbeda. Tapi bukannya dibenerin, tukang surveinya lebih memilih untuk membuat garis sambungan. Simple aja. Ya, sebenarnya pada zaman dulu emang teknologi belum secanggih sekarang ya. Jadi sama kasusnya kayak pas bikin perbatasan negara bagian USA. Pada tanggal 18 Juni 1829, New Holland berubah menjadi Swan River Colony, dan batasnya tetap sama. Swan River Colony berganti nama menjadi Western Australia pada tanggal 6 Februari 1832.
Pas tanggal 19 Februari 1836, sebagian wilayah selatan dari New South Wales, tepatnya antara garis 132 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur dengan garis 26 derajat lintang selatan, diambil untuk mendirikan Province of South Australia. Kenapa menggunakan garis 132 dan 141? Mimin menemukan satu sumber yang punya dua penjelasan sekaligus. Alasan pertama, penentuan garis-garis ini supaya bisa memasukkan wilayah Kangaroo Island ke dalam South Australia. Alasan kedua, karena wilayah geografis di antara kedua garis ini sangat menguntungkan, daerah yang cocok untuk pelayaran serta perdagangan. Dan ada sebuah rekomendasi berdasarkan pamflet yang berjudul Proposal to His Majesty's Government for Founding a Colony on the Southern Coast of Australia. Meskipun pamflet ini tidak disebutkan dalam aturan pembentukan South Australia. Lalu bagaimana dengan garis 26 derajat lintang selatan? Ada dua alasan yang Mimin temukan. Pertama, kalau tidak dibuat batas di sebelah sini, takutnya ada klaim berlebihan sampai ke Samudra Hindia. Alasan kedua, sederhana. Karena menurut pemerintah kolonial, garis ini ya pas aja di tengah-tengah Australia gitu. Pas tanggal 17 Februari 1846, sebagian besar wilayah New South Wales diambil untuk wilayah Colony of North Australia. Ada kebijakan untuk wilayah di atas 26 derajat lintang selatan harus disebut North Australia. Tapi hanya sekitar setahun kemudian, koloni ini dipersatukan kembali dengan New South Wales dikarenakan adanya pergantian pemerintahan United Kingdom. Pas tanggal 1 Juli 1851, dibentuk lagi satu wilayah koloni baru, namanya Colony of Victoria. Wilayah ini mengambil sebagian daerah selatan dari New South Wales, terus berbatasan juga dengan Province of South Australia. Kalau batasnya sendiri disesuaikan dengan Sungai Murray. Tapi kalau kalian perhatikan ya, sebenarnya ada kesalahan sedikit dari para tukang survei saat membuatnya. Garis ini nggak lurus banget, tapi agak kelewat sekitar 3,6 km dari garis lintang yang seharusnya. Agak kepleset dikit amigos. Jadi ada sedikit kesalahan pas melakukan survei. Ya, karena teknologi yang belum memadai waktu itu. Plus, tahu sendiri kan, kondisi geografis Australia kayak gimana? Dan menurut beberapa sumber, awalnya batas New South Wales juga kepleset dikit, tapi tetap dibenerin. Lah, batas Victoria dibiarin aja. Tanggal 6 Juni 1859, sebagian wilayah New South Wales digunakan untuk membentuk wilayah koloni baru. Kali ini namanya Colony of Queensland. Batasnya itu menggunakan kombinasi garis 141 derajat bujur timur dan garis 29 derajat lintang selatan, ditambah aliran sungai Damarusk dan McIntyre, dan sungai Barwon, serta beberapa wilayah pegunungan. Kalau Queensland, sebenarnya udah ada rencana untuk membuat wilayah koloni baru sejak puluhan tahun sebelumnya. Rencana untuk membuat beberapa tempat hukuman di beberapa titik di wilayah pantai Australia. Misalnya Teluk Morton, Port Curtis, dan Port Bowen. Yang mana kalau sekarang, ketiga tempat ini ternyata memang termasuk dari Queensland. Jadi pada tahun 1824, dibuatlah tempat hukuman di Redcliffe, daerah Teluk Morton. Sejak saat inilah, ada rencana untuk membuat wilayah koloni yang baru. Jadi pada dasarnya, Queensland itu sebagai wilayah koloni bagi para narapidana, dan juga bagi para narapidana yang baru saja dibebaskan. Dan rencananya, akan difungsikan sebagai lahan pertanian. Batas selatan Queensland banyak diperdebatkan selama puluhan tahun. Bahkan sempat diusulkan untuk diletakkan pada garis 30 derajat lintang selatan. Batas selatan ini merupakan hasil rekomendasi dari Gubernur New South Wales yang bernama Sir William Denison. Kenapa pada akhirnya 29 derajat lintang selatan yang dipilih dan bukannya garis 30? Soalnya, ada beberapa distrik tempat peternakan di sini, dan dikhawatirkan akan mengurangi kekuasaan para pemilik peternakan. Karena, jika pakai garis 30 derajat lintang selatan, akan memisahkan area peternakan ini dengan New South Wales. Dan kalau diperhatikan, garis 29 derajat lintang selatan ini digabungkan dengan aliran sungai Damarusk dan sungai McIntyre, ditambah sungai Barwon, yang mana semuanya dimulai dari Point Danger. Karena pada batas-batas ini terdapat bentang alam yang menonjol, sehingga cocok menjadi perbatasan. Sekarang kita bisa melihat kalau New South Wales itu kebagi jadi dua.
Sebagian wilayah New South Wales yang ini kemudian ditambahkan ke dalam South Australia pada tanggal 10 Oktober 1861. Alasannya, karena pemerintah New South Wales merasa kalau sisa wilayah ini pun kurang berguna. Tanggung bener soalnya, jadi mending dikasih ke South Australia. Habis itu, sebagian wilayah New South Wales yang ini, sampai pada garis 138 derajat bujur timur, ditambahkan ke Colony of Queensland pada tanggal 13 Maret 1862. Jadi jangan heran amigos, kalau kalian lihat di Google Earth atau di Google Maps, garis pembatas South Australia dengan Queensland itu nggak lurus-lurus amat ya. Lagi dan lagi, pas tanggal 6 Juli 1863, sisa wilayah New South Wales yang ini ditambahkan ke South Australia. Hal ini berdasarkan dari keinginan kuat dari promotor South Australia untuk menciptakan The Great Central State, atau negara bagian tengah yang besar, sehingga South Australia bisa memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari daerah pantai di sebelah utara dan selatan. Tapi kemudian pemerintah South Australia menyesali keputusan ini. Sementara kalau Pulau Tasmania sendiri, pada awalnya adalah bagian dari New South Wales, sampai akhirnya menjadi wilayah tersendiri sejak 1825 dengan nama Van Diemen's Land, lalu berganti nama menjadi Tasmania sejak 1856. Pada tanggal 1 Januari 1901, keenam wilayah koloni ini dijadikan sebagai wilayah persemakmuran, yang terdiri atas New South Wales, Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria, dan Western Australia. Pas tanggal 1 Januari 1911, muncul wilayah baru yang namanya Northern Territory, hasil pemekaran dari South Australia. Saat ini juga dibuatlah Federal Capital Territory, yang dipisahkan dari New South Wales. Pada tanggal 1 Februari 1927, Northern Territory dipisahkan lagi pada garis 20 derajat lintang selatan, sehingga memunculkan wilayah baru, yaitu Central Australia. Tapi habis itu gabung lagi jadi Northern Territory pas tanggal 12 Juni 1931. Selebihnya itu adalah aneksasi beberapa wilayah di sekitar Australia, dan seterusnya. Dan jadilah wilayah Australia, seperti yang kita lihat sekarang ini. Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya, jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin, mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih, berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya!